Ternyata kualitasnya tak lebih dari tukang pecel lele di seberang jalan depan rumah saya. Apa kabar para sahabat? Jumpa lagi di channel kita ini. Semoga memberkati. Video bahasan kita kali ini. Deci Verbum Veritatis versus Reski Deo. Orang ini digadang-gadang orang yang ilmunya mumpuni, orang yang pandai. Namun ketika saya sudah menyimak apa yang dia sampaikan, ternyata kualitasnya tak lebih dari tukang pecel lele di seberang jalan depan rumah saya. Ya silakan, kalau orang ini nggak terima, saya siap menghadapi dia dalam perdebatan terbuka, terserah mau bahas apa. Sebelum video dilanjut, yang belum subscribe silahkan subscribe, share sebanyak-banyaknya kepada rekan-rekan Anda, dan jangan lupa, diklik tombol loncengnya, supaya setiap upload video baru Anda dapat notifikasinya. Tapi mereka muncul lagi dengan salah satu slogan favorit mereka. Slogan favorit mereka adalah ini: terorisme tidak ada kaitannya dengan agama. What? Jadi sekarang kamu menyalahkan terorisme kepada orang-orang ateis. Saya kasih tahu kamu, orang-orang ateis yang saya kenal, banyak di antara mereka adalah scholar, dan mereka punya perhatian, mereka punya consideration, mereka punya concern terhadap kemaslahatan banyak orang. Saya kasih satu contoh yang kamu sering kutip, Bart Ehrman. Bart Ehrman itu adalah seorang agnostik yang tidak percaya, yang mengaku dia tidak tahu Tuhan itu ada atau tidak ada. Dia tidak setuju dengan pendapat atau statement bahwa teroris tidak ada kaitannya dengan agama. Makanya dia dengan mengatakan what, dengan ekspresinya ekspresi ketidaksetujuan, ya. Nah, berarti dia setuju kebalikannya atau lawannya, bahwa teroris itu ada kaitannya dengan agama. Ya, nggak masalah, saya akan ikuti logik dia. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana seorang penyembah Tuhan terbunuh yang menembaki jemaah di masjid yang ada di New Zealand. Nah, nanti kita lihat saja apakah dia akan menolak bahwa itu tidak ada kaitannya dengan Kristen. Dan pastinya orang ini akan menelan muntahannya lagi. Poin yang kedua, dia mengatakan dia mengenal beberapa tokoh ateis, ya, yang konteksnya orang-orang ateis itu tidak bobrok lah gitu kan, secara moralnya, secara attitude-nya. Dan dia menyatut salah satu nama tokoh, yakni Prof. Bart Ehrman. Dan dia mengatakan Prof. Bart Ehrman ini agnostik. Dia percaya, dia tidak tahu Tuhan itu ada atau tiada. Ini saya kadang suka ketawa sama Deki ini. Deki ini, kamu 3 kali studi teologi itu belajar apa aja gitu loh, sampai tidak bisa membedakan mana ateis dan agnostik. Ateis itu memang orang yang tidak beragama dan tidak bertuhan gitu loh. Ateis adalah orang yang tidak beragama dan tidak bertuhan, karena dia boro-boro beragama, percaya Tuhan pun tidak. Itu ateis.
orang yang tidak mempercayai eksistensi keberadaannya Tuhan. Itu ateis. Agnostik adalah orang yang tidak beragama namun mempercayai eksistensi adanya Tuhan. Dan Bart Ehrman itu agnostik dan diakui sendiri oleh kamu. Dan agnostik serta ateis itu berbeda, bukan hal yang sama. Nah, kadang saya bertanya-tanya, kamu 3 kali studi teologi, apa saja yang kamu pelajari? Jangan-jangan cuma sampai gerbang kampus saja. Menarik memang. Jadi ateis dan agnostik itu bukan 2 hal yang sama, tapi berbeda. Kalau agnostik walaupun tidak beragama, dia masih mempercayai adanya eksistensi dari Tuhan. Seperti itu. Kita lanjutkan. Tapi kalau saudara pergi ke blognya Bart Ehrman, saudara harus daftar jadi member. Artinya saudara harus membayar, baru saudara bisa akses isinya. Saudara tahu kemana uang yang dia dapat dari members yang membayar websitenya itu? Dia menggunakan semua penghasilannya dari website itu untuk memberi bantuan, memberi sumbangan kepada orang-orang yang berkekurangan, orang-orang miskin. Itu Bart Ehrman yang tidak beragama. Itu Bart Ehrman. Jadi sekarang kalau kamu bilang terorisme itu tidak ada kaitannya dengan Islam dan orang-orang yang melakukannya tidak beragama, maksudmu yang melakukan itu orang ateis yang tidak punya Tuhan, yang tidak punya agama. Nah, sampai sini ini saya makin ketawa lagi. Ini dia berusaha menggiring opini, gitu loh. Padahal yang Islam tidak pernah mengatakan bahwa orang atau oknum atau individu yang melakukan kegiatan teror itu tidak mengaku beragama Islam, tidak. Nah, dia di sini berusaha menggiring opini. Dan penggiringan opini ke arah yang tidak sebenarnya itu merupakan langkah yang sangat tidak elegan. Apalagi kalau dia mengklaim dirinya seorang ilmuwan. Itu dia, makanya saya sering katakan, Deki itu adalah ilmuwan sekelas tukang pecel lele. Dan di awal video ini, dia mengatakan bahwa orang yang mengatakan bahwa agama tidak ada kaitannya dengan teroris. Lalu di awal videonya lagi gitu kan, dia juga mengatakan kejadian berulang-ulang ketika itu terjadi, lalu orang-orang itu muncul dengan kata-kata kami mengutuk. Itu bagai orang atau seorang anak yang ingusan gitu kan, belepotan ingusan kemana-mana, lalu mengutuk seseorang gitu, seperti itu. Dia menganalogikannya seperti itu. Nah, saya juga bisa mengambil analogi gitu kan untuk saudara Deki ini yang menurut saya levelnya sekelas tukang pecel lele di seberang jalan rumah saya. Analoginya apa? Deki ini pandai mengemas feses ke dalam bungkus parcel. Saya katakan, Deki sangat pandai. Saya akui, Deki sangat pandai. Kepandaiannya itu di mana? Pandai mengemas feses ke dalam bungkus parcel. Jadi terkesannya indah. Tapi kalau kita buka, ya isinya bau gitu kan. Isinya feses, seperti itu. Ini yang lucu menurut saya. Mari kita simak lagi. Berpikir bahwa semua kejahatan, terorisme yang terjadi di dalam dunia ini, itu diakibatkan oleh ideologi ateisme. Itu artinya kamu tidak paham apa-apa tentang ateisme. Menjadi seorang ateis itu bukan berarti menjadi orang yang tidak bermoral. Menjadi seorang ateis itu bukan berarti menjadi orang yang tidak punya konsen terhadap life, kehidupan di bawah matahari ini. Mereka adalah orang-orang yang giat terhadap isu lingkungan hidup, isu sosial kemasyarakatan, isu kemiskinan, isu penderitaan anak-anak terlantar dan lain sebagainya. Itu orang-orang ateis. Jadi kamu menyalahkan semua tindakan biadab, terorisme, pembunuhan terhadap banyak orang atas nama ideologi tertentu kepada ateisme sekarang.
ketika para pelaku aksi teror itu secara jelas menyatakan posisi iman mereka. Mari kita lihat video ketika kasus teroris yang dilakukan oleh Kristen di New Zealand. Ya, ini kita sudah beralih kepada video yang mengulas motif-motif ketika terjadi kasus terorisme yang dilakukan oleh Kristen di masjid yang ada di New Zealand. Nah, mari kita simak. Ini saya kutip dari channel Lampu Islam. Sengaja, video mengenai penembakan jemaah sholat Jumat di masjid di New Zealand tidak saya tayangkan, agar supaya video ini tidak terlalu panjang. Apalagi yang ditampilkan di situ merupakan pendapat pribadi yang tidak sesuai dengan hasil penyelidikan polisi setempat. Link video si Rezeki ini ada di deskripsi. Mari kita bahas kegoblokan Rezeki. Pertama, si Rezeki ini mengejek Deki Nggadas, karena sebagai scholar yang tidak lebih dari seorang tukang pecel lele di depan rumahnya. Terlihat di sini si Rezeki nampaknya tidak lebih dari seorang yang menderita disoriented. Kedua, dia katakan Deki tidak dapat membedakan antara ateis dan agnostik. Karena dalam paparannya Deki terkesan menyamakan antara ateis dan agnostik. Sebelum kita melangkah ke poin yang ketiga, untuk selanjutnya kita sebut saja si Rezeki ini dengan si Deo aja. Sebutan itu sangat cocok untuk dia, karena dia memang seorang yang disoriented. Apakah disoriented itu? Disoriented adalah orang yang tidak tahu siapa dirinya dan di mana dia berada, atau orang yang tidak menyadari siapa dirinya. Nah, saya kira inilah fakta mengenai si Rezeki yang sangat pas. Oke, sekarang kita ke poin yang ketiga. Si Deo ini mengklaim peristiwa penembakan jemaah masjid yang terjadi di New Zealand itu adalah terorisme oleh Kristen. Keempat, si Deo ini katakan terorisme oleh pihak Islam timbul sebagai reaksi atau balasan atas teror yang dilakukan pihak Kristen sebelumnya. Maksud si Deo ini pihak Islam hanya membalas saja. Sebagai opening statement, si Deo ini telah benar-benar serius menghina salah satu profesi, yaitu penjual makanan pecel lele. Dia meninggikan dirinya dengan cara merendahkan orang lain. Oke, mari kita bahas. Pertama, Deki sama dengan tukang pecel lele. Si Rezeki, si disoriented ini atau kita lebih pas debut saja si Deo. Dia ini menghina Deki Nggadas yang adalah rektor sebuah sekolah tinggi teologi di Batam dan menyamakannya dengan tukang pecel lele. Pernyataan semacam itu sekaligus merendahkan profesi tukang pecel lele. Merendahkan satu profesi yang ada di dalam masyarakat adalah bukti nyata dari piciknya wawasan si Deo ini. Si Deo ini dengan vulgar merendahkan Deki Nggadas yang adalah rektor dari sebuah STT yang kredibel di Batam, tentunya dengan tujuan mengangkat dirinya tinggi-tinggi dan lebih dari Deki. Dengan begitu, si Deo ini juga telah merendahkan lembaga yang dipimpin oleh Deki dan ini adalah masalah yang serius.
tapi karena kita sudah tahu bahwa dia ini hanyalah seorang DO, menjadikan kita bersama maklum. Orang seperti dia ini meskipun dia ada di comberan yang amat kotor dan bau, tapi dia merasa berada di kasur yang bersih, wangi, empuk dan nyaman. Si Deo ini menghina dan sangat merendahkan Deki, bahkan dia siap untuk maju berdebat di Geraha Mualaf, apabila Deki tidak terima dilecehkan seperti itu. Padahal, sejatinya dia hanya kroco, tidak lebih. Saya sampaikan penghargaan pada Pak Deki, karena tidak menanggapi si Deo ini, karena berhadapan dalam debat dengan orang semacam ini, hanya akan menjatuhkan martabat kita. Pada video si Deo yang lain, dia sesumbar, di dalam perdebatan akan membuat Deki babak belur hanya dalam 15 menit dengan berbekal kemampuannya berbahasa Ibrani dan Yunani. Karena dia adalah DO, dia tidak sadar bahwa Deki Nggadas adalah juga dosen bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Sebagai komparasi, mentor si Deo ini di YPM Tauhid Menakem Ali ditantang debat oleh Deki Nggadas tidak memberikan respons alias tidak berani maju. Nah kroco, Menakem Ali ini malah menantang debat Deki Nggadas, itulah karena dia DO. Ada lagi, si Rezeki oleh orang-orang bodoh di sekelilingnya disebut Moreh, dan yang lucu tampaknya dia sangat happy dengan sebutan itu, karena apa? Karena dia, DO, Moreh adalah sebutan untuk guru Torah atau Taurat, kapasitas apa yang ada padanya sehingga dia nyaman dengan sebutan itu. Padahal seorang yang ahli bahasa Ibrani, tidak serta-merta menjadi ahli Taurat. Kedua, beda ateis dan agnostik. Si Deo ini katakan Deki tidak dapat membedakan antara ateis dan agnostik. Penilaian saya pribadi karena begitu berapi-apinya Deki, bisa saja ada sedikit slip kata-kata di situ. Hal seperti itu adalah sesuatu yang wajar terjadi. Menurut deskripsi si Deo, ateis adalah orang yang tidak percaya adanya Tuhan, sedangkan agnostik adalah orang yang percaya adanya Tuhan, tapi tidak beragama. Benarkah deskripsi dari si Deo ini? Dikutip dari jurnal yang berjudul Ateis dan Agnostik dalam Perspektif Agama Islam, Asriyah, Saadatul tahun 2019, seseorang yang agnostik tidak menyangkal keberadaan Tuhan secara mutlak. Agnostisme menganggap keberadaan Tuhan adalah sesuatu yang tidak mungkin dapat dinalar oleh akal manusia. Oleh karena itu keberadaan Tuhan tidak dapat diketahui dengan cara apapun. Sedangkan ateisme menyangkal sama sekali keberadaan Tuhan, karena tidak dapat dibuktikan secara empiris maupun logis keberadaannya. Jadi ateis secara mutlak menolak adanya Tuhan. Jadi perbedaan antara ateis dan agnostik sangat spesifik, yang sering membuat orang sulit mengenalinya. Apakah seseorang yang tidak bertuhan itu ateis ataukah agnostik? Dengan begitu, deskripsi si Rezeki mengenai agnostik tidak tepat karena agnostik percaya adanya Tuhan, tapi menuntut adanya pembuktian keberadaannya yang pada faktanya sulit, bahkan mustahil dibuktikan. Justru deskripsi Deki Nggadas yang benar, bahwa agnostik itu tidak tahu apakah Tuhan itu ada ataukah tidak. Sedangkan Rezeki si Deo ini katakan agnostik percaya Tuhan itu ada. Itu adalah hal yang berbeda sama sekali. Jadi Rezeki si Deo ini ternyata cukup bodoh. Menjabarkan hal yang simpel saja, masih belepotan.
Ketiga, penembakan di masjid. Si DO ini katakan, peristiwa penembakan jemaah masjid di Christchurch, Selandia Baru adalah bukti terorisme Kristen. Dia mendasarinya bukan dengan hasil penyelidikan polisi, tapi dari testimoni seorang ulama dalam ceramah di masjid. Padahal peristiwa itu tidak terjadi karena agama, pelaku memang beragama Kristen, tapi dia melakukannya bukan dengan dasar agama, berbeda dengan teroris Islam yang berbuat berdasarkan keyakinannya. Tidak usah si DO ini melebar ke mancanegara, fokus saja ke dalam negeri, sudah sangat jelas terorisme yang terjadi di Indonesia semua berdasarkan Islam, jadi justru si DO ini yang logikanya sungsang, asal ngomong tanpa berpikir. Rezeki si DO ini harus lebih banyak melihat dan mendengar, serta berbicara berdasarkan data dan fakta real, sehingga tidak sembarangan dan jadi bahan tertawaan orang. Keempat, Islam hanya membalas. Rezeki si DO ini katakan pula, terorisme yang dilakukan Islam, hanyalah sebatas membalas teror yang sebelumnya dilakukan pihak lain pada Islam. Ini benar-benar pernyataan yang absurd dan konyol dari seorang yang menguasai masalah macam si Rezeki ini. Tidak usah si DO ini melebar ke mancanegara, fokus saja ke dalam negeri, sudah sangat jelas terorisme yang terjadi di Indonesia semua berdasarkan Islam, jadi justru si DO ini yang logikanya sungsang, asal ngomong tanpa berpikir. Bom Bali, bom Marriott dan masih banyak bom-bom yang lain. Teror Dr. Az-Zahari dan Nordin M-Top dan terakhir Mujahidin Indonesia Timur yang memenggal kepala 4 petani di Poso. Itu semua berdasarkan apa? Apakah itu pembalasan? Dan lagi pemboman gereja-gereja di Surabaya oleh satu keluarga muslim suami istri beserta keempat anaknya. Itu juga adalah pembalasan. Pembalasan atas apa? Mereka semua melakukannya berdasarkan agama yang mereka yakini dan itu adalah agama Islam. Berargumen apapun si Rezeki DO ini, akan berakhir konyol dan memprihatinkan. Faktanya, Islam tidak membalas. Faktanya, Islam tidak membalas. Sekian bahasan kali ini, semoga memberkati. Terbukti si Rezeki, Guoblok.